Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ida Fitria akan menjelaskan tentang membuat, menyiapkan, dan juga memulai bisnis baru. Dalam membuat, menyiapkan, dan memulai bisnis baru, tentunya banyak hal yang harus kita persiapkan. Salah satunya yaitu tentang business plan. Nah, salah satu kunci sukses memulai usaha itu adalah adanya kemampuan menuangkan ide-ide atau gagasan cemerlang yang kreatif dan inovatif, dan tentunya yang mempunyai nilai ekonomi atau komersial tinggi ke dalam sebuah business plan atau perencanaan bisnis yang matang dan juga realistis. Lalu, bagaimana cara memulai bisnis baru? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sering muncul dalam pikiran kita. Sebelum itu, kalian harus lupakan kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi dan yang membuat Anda terpuruk. Saatnya Anda menggali segala potensi yang ada. Raih peluang sukses dan wujudkan segala impianmu agar kehidupanmu menjadi lebih berarti di mata keluargamu, kerabatmu, bahkan di hadapan Tuhanmu. Rencanakan dan targetkan masa depan Anda, karena siapapun Anda, dari mana Anda berasal, apapun pendidikannya, dan berapapun usia Anda, selama kita masih bernafas, kita harus merencanakan dan mentargetkan masa depan kita. Karena hidup tanpa memiliki target adalah sebuah kenistaan. So, rencanakan dan targetkanlah hidupmu untuk di masa yang akan datang. Adapun urutan kegiatan untuk memulai bisnis baru adalah yang pertama, pengamatan pasar. Nah, kita harus mengetahui barang apa saja sih yang dibutuhkan, kapan barang itu diperlukan, dan bagaimana persaingan di sana. Yang kedua yaitu menentukan jenis usaha. Nah, ada dua pilihan dalam menentukan jenis usaha ini, yaitu mengatur potensi usaha sesuai dengan kebutuhan pasar atau dengan menciptakan jenis kebutuhan pasar. Nah, yang ketiga yaitu menentukan besar usaha. Nah, yang mana ditentukan oleh jumlah tinggi rendahnya dari pengamatan pasar yang telah kita lakukan. Yang keempat yaitu mengatur produksi dan penyediaan barang dagangan. Karena konsumen berbeda-beda dalam minat dan seleranya. Maka dari itu, untuk melayani mereka, produksi dan penyediaan barang dagangan harus kita atur semaksimal mungkin. Yang kelima yaitu penentuan harga jual. Nah, ini biasanya tergantung pada keuntungan minimal, daya beli konsumen, dan juga harga umum. Yang keenam yaitu membuat atau membeli produk. Nah, setelah menentukan jenis usaha, maka yang harus kita pertimbangkan juga adalah apakah keseluruhannya proses produksi yang akan kita jual itu kita tangani sendiri atau malah kita percayakan kepada pengusaha lain, dengan arti kita membeli barang. Nah, yang ketujuh yaitu menjual barang. Nah, dalam menjual barang ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu bagaimana sih mengeterapkan penjualan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu bagaimana melayani konsumen dengan baik. Dan juga yang terakhir, bagaimana membentuk hubungan baik dengan pasar. Nah, cara memasarkan barang ini ada 3 cara juga. Yang pertama yaitu memperkenalkan barang kepada konsumen. Yang kedua yaitu dengan cara promosi. Dan yang ketiga yaitu dengan distribusi barang. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-8 tentang perluasan pasar. Nah, perluasan pasar ini dilakukan jika permintaan pasar atau barang ini sudah meningkat, maka dibutuhkannya yang namanya itu perluasan pasar. Selanjutnya terkait dengan aspek hukum dan legalitas usaha. Nah, apa sih aspek hukum? Aspek hukum yaitu mengkaji tentang legalitas usulan usaha yang akan didirikan dan dibangun dan dioperasikan. Ini berarti bahwa setiap usaha yang akan didirikan dan di wilayah tentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Nah, tujuan aspek hukum adalah
untuk menganalisis legalitas usaha yang dijalankan, menganalisis ketetapan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, dan menganalisis kemampuan yang diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Adapun jenis badan usaha, yang pertama, besarnya modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha atau bisnis. Kemudian, tingkat kemampuan dan tanggung jawab hukum dan keuangan. Nah, yang terakhir, bidang industri apa yang dikerjakan. Nah, aspek hukum dalam bisnis atau usaha itu terdiri dari aspek yuridis, aspek ekonomis, aspek politis, aspek sosiologis, aspek historis, aspek kultur atau kebiasaan, aspek kepercayaan, dan aspek filosofis. Selanjutnya, terkait legalitas usaha. Nah, legalitas usaha di sini berarti sebuah perusahaan atau usaha harus mengurus dokumen hukum yang dibutuhkan terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan, terutama izin usaha. Jadi, legalitas itu merupakan fondasi hukum sebuah bisnis yang harus diperhatikan sejak Anda ingin memulai bisnis. Jadi, sebaik apapun prospek bisnis yang dijalankan, secanggih apapun teknologi dan operasi, seprofesional apapun personalia dan sesolid dan selukit apapun sumber keuangannya, namun jika legalitas usahanya tidak ada atau tidak dapat diperoleh dari otoritas pemerintah melalui instansi atau departemen terkait, maka usaha tersebut tidak akan beroperasi dalam waktu yang lama dan berkelanjutan. Jadi, legalitas usaha ini sangatlah penting, sehingga setiap bisnis yang akan dilakukan harus dilengkapi dengan legalitas usaha, atau dengan kata lain, harus memenuhi syarat aspek hukum. Nah, aspek hukum dimaksudkan untuk meyakini apakah secara hukum rencana bisnis tersebut dapat dinyatakan layak atau tidak layak. Nah, apabila rencana bisnis yang tidak layak tetap direalisasikan, bisnis tersebut akan mengalami resiko yang besar, terutama akan dihentikan oleh pihak yang berwajib atau akan diprotes oleh masyarakat. Berbicara tentang legalitas usaha dibedakan menjadi dua apabila dipandang dari sudut sumbernya. Yang pertama, ada kelompok masyarakat, dan yang kedua ada pemerintah. Kelompok masyarakat yaitu kelompok masyarakat yang hidup dan tinggal di daerah atau tempat bisnis yang akan didirikan. Nah, masyarakat ini menjadi bagian dari sistem dan struktur pemerintah ataupun kelompok adat atau suku. Contohnya RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota. Kedua, pemerintah. Pemerintah yang mana merupakan bagian dari struktur dan sistem pemerintahan dari desa sampai dengan struktur pemerintahan negara, serta instansi atau lembaga yang membidangi sektor-sektor tertentu. Nah, untuk mendapatkan legalitas usaha, kedua sumber tadi harus diperhatikan. Nah, begitupun usaha dapat dikatakan legal jika telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah daerah melalui instansi terkait. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk legalitas usaha. Yang pertama, nama perusahaan. Kedua, merek. Ketiga, surat izin kerja perdagangan. Dan keempat, surat izin industri. Kemudian, kegunaan legalitas perusahaan atau badan usaha itu sangat penting loh, karena legalitas ini menjadi jati diri yang mengesahkan suatu usaha, dan tujuan dari legalitas ini yaitu sebagai fondasi hukum sebuah bisnis, yang mana ini harus diperhatikan sejak awal dalam memulai bisnis atau usaha. Nah,
Adapun cara memperoleh legalitas usaha ini yaitu mempunyai beberapa tahap. Yang pertama, mengurus NPWP para pemilik atau pendiri usaha. Yang kedua, menyusun akta pendirian di hadapan notaris. Yang ketiga, mendaftarkan akta pendirian ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk kemudian disahkan. Keempat, mengurus NPWP atas nama badan usaha. Kelima, mengurus nomor induk perusahaan atau disingkat menjadi NIB sebagai bentuk izin usaha dasar. Dan yang terakhir, mengurus perizinan lanjutan. Dan yang terakhir, apa sih fungsi legalitas usaha dan manfaatnya bagi setiap pelaku usaha itu sendiri? Nah, dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Jadi, dengan memiliki izin usaha, maka kegiatan usaha yang dijalankan atau dilakukan tidak akan tersenggol. Nah, maksudnya tidak akan ada isu-isu terkait dengan pembubaran atau pembongkaran suatu usaha itu. Nah, adapun manfaat yang diperoleh dari kepemilikan usaha ini adalah sebagai sarana perlindungan hukum. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.